Atau 23. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang produk digital. Jadi, kami kelompok 4 berisi anggota saya, Muhammad Les Rusti, kemudian ada Embun Nabila, kemudian rekan saya Zaki, kemudian rekan saya terakhir Arifatan. Next. Oke, jadi latar belakang kenapa kita membuat produk ini adalah sekarang di era digital yang serba cepat, banyak orang yang punya ambisi besar, tapi sulit dalam konsisten. Nah, kita sering terjebak dalam siklus semangat di awal, lalu menyerah karena otak kita lebih haus kepuasan instan. Nah, karena itu produk digital kita hadir untuk mengubah beban disiplin menjadi keseruan bermain game. Nah, kemudian kami juga menyuntikkan sistem hadiah instan seperti berupa EXP agar serupa agar setiap progres kecil terasa nyata dan memuaskan. Dengan digital membangun kebiasaan bukan lagi soal paksaan, tapi soal cara seru untuk naik level terus setiap harinya. Dan kemudian di sebelah kanan juga ada paper paper yang menunjukkan tentang jurnal pendidikan yang kita jadikan referensi. Next. Kemudian realita permasalahan dibantu. Yang pertama ada lack of immediate gratification, di mana membangun habit biasanya membosankan. Dengan aplikasi kita, aplikasi digital memberikan hadiah instan berupa experience dan kenaikan level layaknya seperti bermain video game. Kemudian yang kedua, tracking fatigue, di mana mengubah pencatatan aktivitas yang kaku menjadi visualisasi pengembangan karakter atau gamifikasi, sehingga pengguna merasa seperti sedang bermain game. Kemudian yang terakhir, konsistensi dan motivasi. Dengan sistem level dan pengguna dapat merasa pencapaian atau sense of achievement yang nyata secara digital yang secara psikologis mendorong konsistensi jangka panjang. Next. Kemudian rencana pengembangan bisnis yang telah dijalankan selama ini kita memberikan nama produk kita yaitu Habit Quest. Kemudian untuk penjelasannya yang pertama, produk digital kita adalah produk yang berbasis habit tracker yang mengubah aktivitas harian menjadi sistem gamifikasi. Pengguna dapat mencatat kebiasaan sekaligus mendapatkan experience point atau EXP setiap menyelesaikan tes. Kemudian kedua, setiap EXP yang dikumpulkan akan meningkatkan level pengguna sehingga proses membangun kebiasaan terasa seperti bermain game. Seperti sistem ini dirancang untuk meningkatkan motivasi, konsistensi, dan rasa pencapaian. Oke, kita lanjut ke marketplace. Di sini kita menggunakan marketplace menggunakan link ya. Jadi seperti bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran yang telah kita buat untuk menjual produk Habit Quest. Di sini ada namanya Your Habits Your XP Your Legend, dan di sini kita bisa lihat habit tracker di sini menggunakan EXP dan rank progress dengan harga 40.000. Jadi untuk lebih detailnya, produk digital akan dipasarkan melalui link sebagai platform marketplace dan digital, dan melalui link ini pengguna dapat dengan mudah mengakses, membeli, dan langsung menggunakan produk digital tanpa sistem yang rumit seperti yang sudah saya paparkan gambarnya di sini. Next, di sini ada ads. Di sini kita menggunakan Instagram. Di sini kita membuat akun Instagram yang khusus untuk habit tracker di sini, dan kita sudah mengupload ya beberapa video, dan di sini konten promosi itu dipublikasikan melalui Instagram untuk meningkatkan brand awareness dan juga menjangkau target pasar yang lebih luas. Dan di sini iklan dan konten yang menarik itu akan diarahkan ke pembelian sehingga memudahkan pengguna untuk mengerti dan mengenal produk kita seperti itu. Jadi untuk rencana pengembangan bisnis itu kan sudah lewat ya, dari minggu 1 sampai 2 itu validasi problem atau survei. Dan yang kita temui itu padahal padahal itu adalah mereka lebih menarik untuk berbentuk website gitu dan berbentuk source code gitu. Dan minggu ketiga dan 4 itu rilis produk, minggu minggu kelima dan 6 itu iterasi dan improvement fitur dan mulai jualan. Dan pada saat di minggu 7 sampai 8 ini kami sudah mendapatkan sekitar berapa ya? 4 customer ya. Walaupun target utama itu dari 10 sampai 20 user pertama. Nah, jadi untuk customer growth-nya ya kita nembaknya itu dalam 1 bulan 5 users, bulan ketiga itu 15 users, dengan bulan ke-6 itu 50 users. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya di kelas bahwa target market itu bisa siapapun aja, tapi di sini Pak kami menggunakan metode Satam-Samsung dulu untuk bisa mendapatkan arah yang cukup ya realistis untuk bisa dikejar. Dan
rencana customer yang akan dilayani itu eh, lebih ke mahasiswa di Indonesia. Jadi tadi kan source code dan awalnya berbentuk Excel, tapi karena surveinya mengarah ke source code dan website, kita akan menjual ke arah sana dan itu akan membantu mahasiswa apalagi yang sedang belajar tentang website gitu. Nah, tapi ini juga bisa dipakai untuk berbentuk habit quest itu. Nah, kami mengarahnya ke Instagram atau TikTok dan Meta Ads dan juga ada demo free samples. Nah, jadi demo itu maksudnya ketika mereka sudah mendapatkan websitenya itu mereka sudah bisa mendemokan gitu. Nanti kalau misalnya sudah mereka oke dengan website tersebut, akhirnya baru terjadi transaksi penjualan, yaitu beli produk conversion. Jadi ini adalah review dari beberapa customer yang udah kami layani. Itu ada beberapa review seperti wah webnya keren banget dan mereka jadi terlihat menyebutkan kalau web yang kami berikan itu gampang untuk dipahami dan sangat bermanfaat. Dan ini juga ada foto dari customer yang sudah kami layani. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.